Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bentar ya Kak ya. Kita mulai baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kita pindah posisi sekarang. Soalnya kemarin itu ada eksiden. Apa coba Kak? Ini saya meledak. Ringlet saya meledak. Aisyah, where are you now? Harusnya diberesin dulu nak. Kalau masuk. Mau dibuang Kak kentangnya nak? Mau dibuang kentangnya? Iya Kak. Ringlet saya meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya harus pindah posisi. Nah sekarang kita mau lanjutkan ya, tapi insya Allah Allah mudahkan kita bisa bisa bergabung di posisi yang baik, dimudahkan oleh Allah. Nih Kak ya. Kita masuk ke ayat 39. Kemarin sudah di 38. Masalahnya saya itu belum menulis gitu. Makanya sering saya bilang bedanya guru sama murid itu cuma semalam. Tapi alhamdulillahnya saya itu kan memang pembelajar nahwu ya. Nggak ditulisin ya, belajar nahwu pemula ini ya. Iya lupa nggak ditulisin. Kakak barangkali ada yang mau samaan. Barangkali ada yang mau samaan dengan misalnya saya sematkan dulu produk yang saya pakai ya. Barangkali ada yang mau sama. Ini mushaf besar i'rab nahwu shorob ya, ini besar ya Kak ya, tuh tangan saya aja sudah. I'rab terjemah perkata. Jadi posisinya dia itu Quran ini adalah di sini ada tajwid warna, kemudian di sini ya lagi di bawahnya ada kisi-kisi i'rab dan di bawahnya ada terjemah perkata. Baik. Kita sudah sampai di halaman 7 ayat 39 di sini ya. Oke. Ya harus gabung dengan, kalau nggak gitu nanti nggak bisa budaya falahopun alaihim walahum yahzanun kemarin sudah ya. Sekarang yang walladzina kafaru. Nah ini nih agak sulit. Wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini huruf, alladzina ini mubtada ya, isi mausul sebagai mubtada. Enggak kelihatan Kak? Baik, dibesarin ya. Oke, kan dibesarin, saya ganti posisi ininya dulu. Oke. Nah, itu kan ada kentang satu tuh nak. Yang kecil aja tuh. Baik. Walladzina ini huruf, wa-nya huruf, alladzina mubtada. Kafaru fi'il madi dengan fa'il ya. Terus wakadzabu. Baca lagi. Oke. Wakadzabu, wa-nya ini huruf, kadzabu fi'il madi dengan fa'il. Bi ayatina, bi huruf jar, ayati majrur. Nah ini mudhof ilaih gitu kan. Ini berarti jar majrur terus idhofah ya. Maka sebutnya di sini mudhof ilaih. Ulaika ini mubtada, ashabu khobar, an-nari mudhof ilaih gitu kan. Ashabun nari ini bentuk idhofah gitu kan. Ya. Hum fiha khalidun.
Kelihatan jelas nggak kak? Masya Allah, ada 4 juta mata memandang, belum ada yang tap-tap layar. Asik banget. Oke, ayo kak, kalau silaturahmi ke orang tuh ketuk pintu dulu kan, nah tap layar, bilang assalamualaikum, tap orange gitu kak. Iya, terima kasih, barakallahu fikum. Baik, baik. Ala bi ayatina ulaika ashabunar hum fiha khalidun. Hum ini mubtada, fiha jar majrur, khalidina khobar. Ini gampang ya. Berarti kalau gundul juga bisa ketara dibacanya. Bisa. Kita itu apa kalau misalnya gundul ya? Kakak siapa ini? Ujang Bauruwangi, Masya Allah. Kalau kita lihat sebentar ya, kemarin juga ada yang ketara itu posisinya sebagai apa itu. Kalau kita udah terbiasa seperti itu, nanti kita akan tahu i'rabnya itu juga seperti apa. Ini kan mushaf i'rab ya. Mushaf i'rab, terus yang ini adalah i'rabul mufassal. Seperti ini gundul kan Kak? Wa antum mbaknya apa? Antum tak lamuna kitab kan Kak? Al-wawunya haliyah, wawu haliyah gitu. Itu kok nggak digundulin? Yang mana? Yang ini. Kenapa kakak bilang harus gundul? Sekarang saya tanya, kakak itu mau belajar ini Quran. Saya masih belajar di level Quran. Ngapain gitu kan? Iya, nanti kakak akan masuk ke posisi ini, di posisi apa namanya tuh, menebak ini irobnya apa gitu. Nah, untuk memudahkan yang pemula, di sini pemula kak, saya lupa tadi mengatakan belajar bersama nahu pemula gitu. Iya. Kenapa nggak digunduli? Ini ayat Quran. Nah, sekalian saya bilang ya, ini mushaf i'rab itu untuk mengenalkan juga kepada teman-teman bahwa di sini ada mushaf i'rab gitu. Kebetulan saya juga affiliate kak. Jadi saya belajar untuk mengenalkan kepada masyarakat mushaf i'rab yang dijadikan untuk referensi saya. Selain mushaf i'rab juga ada tasrif, ada buku nahwu kayak gitu loh kak. Dan di sini ini ya pada zaman sahabat as-sunnah mushaf itu ya, zaman mushaf itu kenapa kakak mau sekarang yang gundul, monggo kersa nggih. Iya, kakak kan sudah bisa baca kitab gundul ya. Iya, harusnya kakak juga mengenalkan kepada orang lain gimana caranya bisa membaca kitab gundul. Baik. Oke. Dah selesai ya kak ya. Baik. Fiha khaliduna, fiha ini jar majrur, khaliduna ini khobar. Baik. Kita saya itu tidak belajar ini loh percakapan dalam bahasa Arab. Saya belajarnya Quran. Ketika kakak bilang kenapa itu nggak gundul aja Qurannya, kebetulan ini mushafnya itu adalah mushaf i'rab. Ini gondrong kak. Gondrong kenapa? Untuk menentukan AIU-nya sekalian belajar kisi-kisi i'rabnya. Baik, terima kasih yang sudah hadir. 73. Ya. Kayak ini saya kecilin lagi. Ini mushaf i'rab, ini ukurannya panjangnya 29,7, lebarnya di berapa? Di 20. Sekarang kita sematkan yang mushaf i'rab yang ada di posisi kedua, yaitu yang tadi di etalase 1 ya. Sekarang yang di etalase 3 itu dia mushaf i'rabnya yang A5 kak. Ini posisi A5. A5 saya sematkan. Terlalu Al-Quran i'rab berkata, jangan dimatikan pak. Si Isma kalau mama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedengaran seluruh dunia. Iya.
Oke, sebentar dulu saya upayakan untuk bisanya. Baik, itu 7, 8. Dibantu. Karena ini pemula, jadi kakak tadi yang bertanya, ngapain gitu belajar kitab yang belum ini? Karena nahwu sorof itu muncul pun, itu untuk menerapkannya di dalam Al-Quran. Ketika ada perbedaan pendapat, misalnya ada perbedaan di kalangan ahli nahwu, itu yang dipakai yang ada di Quran, gitu kok. Nah, ini yang A5-nya harganya berapa tadi? Berapa? 89 ya? YL 99. Sekarang harga udah naik-naik, Kak. Udah naik-naik. Oke, sekarang kita belajar menulis. Nanti belum lagi buruknya, Kak. Saya itu kalau belajar menulis tuh, Kak. Nanti Kakak bisa lihat kalau saya di sini memang pemula belajar. Mau ngapain kalau belajar apa kita nggak bisa. Baik, saya singkirkan dulu sebentar. Boleh tetap layarnya dulu dan kasih kabar kalian dari mana aja. Bentar ya Kak ya, nulis dulu. Ya, Ibu Eli sudah bergabung, Masya Allah. Ustadz Aceng, apa kabar? Barakallahu fikum. Ya, kalau saya belajar i'rab itu yang protes tuh banyak. Kenapa harus Al-Quran? Kenapa harus yang sudah berharokat? Kenapa harus apa namanya tuh sudah tercetak ini ya kan? Saya bilang ini saya pemula, nggak seperti saya. Iya, iya Kak. Iya. Kenapa saya seperti itu? Karena apa? Level saya masih di situ. Oh, berarti masih tetap harus punya jepitan ya. Baik, sebentar kita kasihkan jepitannya dulu. Alhamdulillah. Sekarang di ayat 30. Tadi ada ya. Oh ini. Baik. Makasih Ustaz Aceng yang sudah terlayar. Barakallahu fikum. Kita pakai yang putih dulu ya. Ada yang hijaunya kertasnya udah habis kayaknya. Walladzina kafaru wa kadzabu. Oke. Walladzina. Kakak juga di rumah itu menulis ya. Karena saya juga lagi belajar menulis. Kafaru. Kenapa kalau dibiasain belajar nulis nanti lama-lama kebiasaan jadi gampang. Ini tangan tuh enggak apa namanya tuh enggak kaku. Walladzina kafaru wa kadzabu wa kadzabu wa kadzabu kadzaba kadzabu walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Di sini apa di bawah ya? Dan nanti nggak ini nih, geser-geser. Oke, nggak apa-apa.
ulaika ashabun nar hum fiha khalidun enaknya kalau udah ditulis dulu gitu loh Kak. Kalau misalnya kayak gini kan kelihatan jeleknya. Tahu nggak dulu itu ada yang bilangin nama aku ini, kakak tulisannya jelek, kakak kayak anak TK. Alah ya Ben, orang ini apa, saya sudah mau nulis aja udah syukur. Ulah astagfirullah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, baik, ini sudah selesai. Oke. Siap. Wa-nya huruf apa? Wa-nya huruf apa, Kak? Yang ini, wa-nya huruf apa, Kak? Ya. Wa-nya huruf apa? Apa ya? Wa-nya huruf apa ini? Huruf atop. Saya dapatnya huruf atop. Kalian dapatnya huruf apa? Ya. Huruf atop. Assalamualaikum, saya ikut nyimak. Waalaikumsalam Kak Siti Zahra. Ya, sekarang di ayat 39. Ibu, Kakak. Ya. Al-Baqarah 39. Baik. Sekarang di ayat sebentar. Iya. Di 25 Februari ya. 25 Februari 26. Baik. Kalau udah ini kan di posisi Ashifa, apa kabar Kakak? Masya Allah. Baik. Ayo Kak. Wah, huruf atop. Aladina Pak. Aladina itu isim mausul. Isim mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Aladina berarti apa? Sebagai apa Kak? Baik. Ya. Aladina sebagai apa Kak? Wa-nya ini huruf atop. Aladina. Ayo silakan tapping. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Barakallahu fikum. Ayo. Alladzina kafaru wa kaddabu bi ayatina. Panjang ya? Bi ayatnya panjang. Bi ayatina. Ya, baik. Ayo Kak. Wa huruf atop. Alladzina isim mausul sebagai apa? Iya. Isim yang ropa yang berada di awal kalimat namanya apa Kak? Ayo silakan tapping. Kakak siapa tadi yang ngejar saya? Kenapa nggak gundul? Ya ini Kak, ini nggak gundul. Kalau nggak gundul ini ketahuan. Ininya sebagai apa? Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Suhaimi. Barakallahu fiik. Mubtada. Masya Allah. Berapa alaik? Mubtada. Kafaru apa Kak? Kafaru fi'il apa? Fi'il apa, isim apa, huruf? Kafaru apa Kak? Kafaru apa Kak? Masalah Islam. Kafaru apa Kak? Khobar. Oh, fi'il madi. Baik. Fi'il madi ada isimnya. Isim apa di sini? Isim domirnya apa? Kafaru dengan domirnya apa? Hum, Masya Allah, hum. Hum. Kafaru fi'il madi dengan domirnya hum. Kalau domirnya hum langsung menjadi fa'il. Baik. Dah Kak? Baik. Wa huruf atop aladina mubtada. Aladina isim mausul sebagai mubtada. Baik. Karena itu mubtada. Ya, baik. Mubtada. Ini mubtada. Wakaddabu, wa-nya apa? Wa-nya huruf apa? Wa-nya huruf apa Kak?
Kadzabu sulul mariba ya. Atop, wawu atop berarti kadzabunya sebagai apa? Maktub ya Kak. Kita uraikan dulu. Kadzabu fiil apa? Fiil apa? Kadzabu fiil apa Kak? Ayo Kak yang sangkol. Kadzabu fiil apa? Kadzabu. Alhamdulillah. Madi fiil madi dengan domirnya apa di sini? Ada domirnya sini? Ada domirnya apa di sini? Baik. Yang lainnya coba ikutan ini gabung Kak. Ikutan apa namanya tuh? Ikut mengingat kembali pelajaran yang dulu. Iya, iya. Iya. Karena ini failnya, karena ini domirnya maka langsung menjadi fa'il. Kenapa saya ngomong gitu? Karena yang hiya sama huwa itu tidak bisa langsung menjadi fa'il. Lihat depan dulu, adakah isim yang rofa gitu loh Kak. Kalau selain huwa dan hiya, dia langsung menjadi fa'il. Baik. Bi ayatina. Belum selesai ini. Bi ayatina. Bi ayatina. Ya. Bi ayatina ya. Baik. Bi huruf apa? Bi huruf apa Kak? Bi huruf apa? Bi yang ini nih. Huruf apa? Huruf jar. Masya Allah, terima kasih Kak Jibril. Huruf jar. Kemudian ayatina. Ayati berarti kalau ada huruf jar menjadi majrur. Ya. Baik. Iya. Ayatina. Iya. Tanda jernya apa ini? Tanda jernya kasroh karena apa? Karena apa Bu Siti Zahra? Tanda jernya kasroh karena apa? Jamak muannas salim. Masya Allah. Wahwa mudhof. Karena ini diidofahkan Kak. Mudhof. Baik. Ini diidofahkan. Berarti naknya domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Kita ingat pelajaran di Al-I'lan di buku pertama ya. Baik. Domir mutakalim, betul. Mutakalim baca mutakalim jamak. Iya, baik. Saya cuman karena pemula maka dikasihnya yang ringan-ringan saja. Kita ulangi. Wa huruf atop aladina isi mausul sebagai mubtada. Karena ini isi mausul maka harus kita cari apa? Silah mausul sama apa Kak? Sama yang keduanya aid. Baik, silah mausulnya mana Kak? Silah mausulnya mana? Kelihatan nggak? Tuh aku teh. Iya. Ayo Kak Jibril. Iya, kafaru wa kadzabu bi ayatina. Sekarang silah mausulnya mana? Ini kan silah mausul. Iya. Wa huruf atop. Alladzina isi mausul sebagai mubtada. Karena ini alladzina adalah isi mausul maka butuh satu silah mausul dan kedua aid. Baik. Kafaru wa kadzabu bi ayatina. Berarti kafarunya sebagai apa? Oke, makasih Bu. Ya, makasih Kak Siti. Kafaru adalah fiil madi dengan fa'ilnya hum. Maka ini sebagai silah. Baik. Silah mausul. Aidnya mana Kak? Aidnya mana? Aidnya mana? Ayo Kak Siti. Silakan Kak Siti Zahra. Ya. Kak Jibril, terus Kak Iyong, yang aktif tadi. Kafaru ini adalah silah mausul. Aidnya mana? Aid itu domir yang kembali ke aladina. Aidnya mana Kak? Kita udah biasa itu. Aidnya mana Kak? Aidnya mana? Ayo. Udah kita sampai isi mausul kemarin kan belajarnya tinggal in ya kan? Kazabuka enggak, ini kan atop Kak. Kalau atop ini berarti ininya apa? Maktub.
Maktub. Domir yang kembali ke aladina. Domir kok bukan. Hum yang di mana Kak? Kak Iyong, hum yang di mana? Kak Iyong, hum yang di mana? Hum yang di kafaru apa hum yang di ini? Aladina. Bukan, maksud saya tuh gini. Domir hum kazabu. Bukan, kazabunya ini. Oke, ulangi. Ntar ya. Tadi siapa sih yang datang ke sini terus ada ininya apa kok kenapa nggak pakai yang gundul aja? Coba lihat seperti ini. Ya, domirhum kadabu enggak Kak? Sebentar ya. Kita ulangi lagi. Wah, ini huruf atop. Kalau gitu aladina kafaru sampai ke sananya itu namanya maktub, ya kan? Maktub alaihnya ke ayat sebelumnya. Kelihatan nggak Kak? Baik. Kemudian aladina isi mausul sebagai mubtada, ya kan? Ya. Kemudian kafaru wakadabu bi ayatina, ayat selanjutnya. Ya, maksudnya tuh kalimat selanjutnya. Aladina, terima kasih Kak Ujang, barakallahu fikum. Ya. Aladina ini sebagai isi mausul sebagai mubtada. Tugasnya kan menyempurnakan kalimat. Karena menyempurnakan kalimat dia berada di awal kalimat disebutnya mubtada. Oke, isim yang ropa yang berada di awal kalimat namanya mubtada kan? Baik. Kemudian kafaru ini fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Pertanyaannya adalah mana silahnya? Silah mausulnya kafaru. Aidnya mana? Aidnya itu yang ada yang di silah mausul kayak ini nih, gitu. Ya. Sekarang cocok enggak? Sesuai enggak? Hum ini buat laki-laki jamak ya, laki-laki jamak. Kemudian aladina ini laki-laki jamak. Berarti sesuai gitu Kak. Ya, domirum kafaru. Orang Sunda pisan tuh bisa Iya, baik. Wa-nya ini adalah huruf atop. Kalau huruf atop kita lihat ini bentuknya apa? Fi'il madi. Berarti ini adalah maktub. Maka maktub alaihnya kemana Kak? Maktub alaihnya kemana? Ya, maktub alaihnya kemana Kak Siti? Kalimat dengan kalimat, kata dengan kata. Ini kalimat berarti dengan kalimat juga. Harus dong, kan kita sudah belajar. Masya Allah, tabarakallah. Kafaru, barakallah fi. Terima kasih Kak Siti. Ya, ini sebagai maktuf alai gitu Kak. Iya, kita udah belajar kemarin kan huruf atop ya. Sekarang kemarin terakhir itu huruf inna. Baik. Wawu kali ini dapatnya wawu istinab bukan wawu atop Kak. Nanti saya dapatnya wawu atop, tapi nggak tahu kalau yang di awal boleh, yang di awal kalimat. Cuman kemarin itu kan ayatnya kan gitu. Walladzina kafaru. Ini selanjutnya ayat kan ayat 39. Ya, dari sebelumnya ayat 38. Sebentar. Saya dapatnya di i'rabnya begitu, Kak. Kan kulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu yang dia itu seorang yang beriman. Nah, sekarang cerita yang apa? Waladina kafaru berarti ya atop Kak. Masih selanjutnya cerita yang dulu gitu. Iya, assalamualaikum alwawu iya sibuhu makoblah. Iya, bihasabi makoblah betul. Wawunya ya kita bilang wawunya biasa bima qoblahat. Tapi kalau kita kan sekarang belajarnya berurutan Kakak. Iya, kalau belajar amin Allahumma amin. Iya, harus. Kenapa begini? Karena kita harus memahami Al-Qur'an. Ilmu nahwu shorof ada itu datangnya itu adanya karena untuk memahami Al-Qur'an gitu Kak. Baik. Ya. Kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Kafaru sebagai silah mausul dari aladina gitu.
Aidnya mana? Ini aidnya. Aidnya yaitu hum. Hum ini ada laki-laki banyak. Aladina juga untuk laki-laki banyak. Berarti sesuai. Jadi kalau kita menerapkan Barakallahu fikum. Jazakumullah Ustaz Kadir. Barakallahu fikum. Oke. Wa-nya ini huruf atop. Kadzabu fi'il madi dengan apa? Dengan fa'ilnya hum. Kadabu itu adalah maktub. Ya, maktub alihnya kemana? Ke kafaru ini gitu Kak. Baik. Ya. Bi huruf jer. Ayati majrur yang dijerkan dengan kasroh karena apa? Jamak mu'anas salim. Baik. Wahwa mudhof. Iya, diidofahkan gini. Nah fa'il ya. Nah, ya kan? Nanya domir muttasil. Nanya ini adalah domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Sudah ada pertanyaan? Iya, aid itu hanya untuk mausul Kak. Iya. Aid itu hanya untuk isim mausul. Kalau isim mausul butuhnya apa? Butuhnya silah dan aid. Kalau huruf mausul yang lain misalnya masdariyah itu nggak butuh aid gitu Kak. Nanti pelan-pelan belajarnya memang di sini. Kenapa? Karena memang ini untuk pemula. Kalau untuk yang sudah mahir saya nggak menyediakan. Kalian buka room aja sendiri gitu biar umat kita itu melek gitu. Iya. Itu baik. Maaf. Waladina, sekarang kita belajar menerjemahkan. Waladina kafaru wa kadabu bi ayatina. Dan apa Kak? Orang-orang yang mereka itu telah kafir dan mereka telah ya karena madi ya, telah mendustakan apa? Mendustakan apa? Ayat-ayat kami. Pada ayat-ayat kami. Boleh kalau maf'ul bi itu harus ada padanya. Pada ayat-ayat kami gitu kan. Nahnu. Iya. Kafaru itu fi'il. Iya betul fi'il. Saya salah ya? Oke. Ya, baik. Saya ulangi ya Kak. Wa huruf atop aladi isi mausul sebagai mubtada. Kafaru, ini belum selesai Kak. Kafaru adalah fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Kafaru sebagai silah mausul dari aladina. Hum sebagai aid dari aladina. Wa itu huruf atop. Kadabu ini fi'il madi dengan fa'ilnya hum bi ayatina. Bi ayatina ini adalah bi huruf jer. Ayati majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jama mu'annas salim. Wa huwa mudhof. Nah, domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Oke, kita lihat di sini. Ini mubtada. Khobarnya mana Kak? Khobarnya mana? Ini mubtada. Khobarnya mana? Yang waladi. Khobarnya dibuang kok bisa? Apa langsung dibuang? Khobar dibuang itu kalau posisinya dia itu ini jar majrur terus ada muta'alliq. Ada yang dibuang sini, ayo. Ma fariqu bainana. Maksudnya gimana? Jadi atau fi'il kafaru. Oh, belum udah jelas semuanya. Oh. Maksudnya gimana Kak? Iya. Jadi atau fi'il iya betul. Jadi gini Kak. Kita sudah belajar kemarin ya di huruf atop. Huruf atop itu depannya. Sebentar, saya masih ada idenya. Kemarin saya kan ikut pelatihan tuh Kak. Nah, saya terapkan di sini gitu. Kan kita kemarin belajar di pelatihan itu cuma 2 hari. Dapatnya banyak. Iya, dan ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waduh, pada jatuh.
Wa fa summa ini adalah huruf atop. Huruf atop di tengah gini, Kak. Baik. Depannya ini namanya maktub. Maktub itu bisa berupa kata, bisa berupa kalimat. Oke. Kalau ini ada maktub, maka maktub alaihnya itu bisa berupa kata atau kalimat. Kalau kata dengan kata. Kalau kalimat dengan kalimat. Kayak tadi Kakak bilang tuh. Kalau fiil dengan fiil gitu. Iya kan? Nah, itu namanya kalimat dengan kalimat. Kedudukannya harus sama. Kedudukannya harus sama. Kalau rofa, rofa. Nasob, nasob. Jer, jer gitu kan, Kak. Udah ya. Ini yang pemula. Masya Allah. Ya, atau isim ke isim. Bravo alaik. Isim masun jadi mutada dan kafar itu khabar mutada masuk khabar goirun mubtada. Masya Allah, Kak Muda Rumel. Ahsantum. Baik. Terima kasih. Jadi ini ada, bukan berarti ujuk-ujuk khobarnya dibuang, enggak Kak, pasti ada cerai. Nah, mulai dari ini nih, kafaru wa kadzabu bi ayatina, ini sebagai khobar. Dari mana? Khobarnya mubtada ini gitu loh. Aduh, mepet ya. Kenanya. Enggak, belajar Ibu. Kakak saya tuh bukan ini, apa namanya tuh dia jadi ini ya, maaf ya, segala pujian hanya milik Allah. Jadi saya itu pembelajar. Nah, kakak juga bisa jadi pembelajar gitu loh. Oke. Karena hum fiha khalidun. Saya itu belajarnya saya nggak mondok, saya anak negeri dari SD, saya nggak pernah TK. Kan tahun dulu kan orang ini orang apa, orang jadul ini. Oke, saya kok belum nyari ininya. Baik, nah saya sematkan lagi itu. Kalau belajar nahu ada di sini, saya sematkan kitabnya terjemah Mukhtasar Jidan Samudra Nahu Syarah Julmiyah itu Kak. Ini orang pesantren ya, dia itu sangat sedih ngelihatnya kita nggak bisa bahasa Arab dengan baik dan benar. Makanya yang Mukhtasar Jidan dia terjemahkan itu Kak, tuh terjemahkan gitu. Oh, saya tidak tahu Pak. Iya, al-fariqu. Iya, Masya Allah. Al-fariqu bainana yang mansub wal majrur. Oh gitu. Baik. Ya, dia lihat kondisi dia posisinya irob Kak. Baik. Paham Kak? Ini saya belajar ngomong sama orang Indonesia itu. Nih seperti babul kalami Kak. Babul kalami gitu. Al-kalamu huwa labdul murakabu al-mufidu bil wad'i yakni anna kalama inda tahwiyina. Ini dari kitab yang gundul ya Kak, menjadi gondrong karena digondrongin sama Ustadz Asep. Karena dia kayaknya kasihan ya, kita ini umatnya nggak bisa paham tentang Al-Quran, nggak bisa ngaji gitu. Makanya ada kitab yang itu berkaitan dengan nahwu, namanya Mukhtasar Jidan. Ya, i'rabnya kitab Kafrawi. Betul, Masya Allah. Ibu mama nih luar biasa. Kak Eli, Kak siapa nih? Ya, Kak Billy luar biasa. Barakallah. Nah, ketika kita sebagai orang awam pengen belajar itu nanak nunuk ya, pelan-pelan itu satu itu. Nah, di sini beliau menerjemahkan kitab Mukhtasar Jidan. Ya, dan ini ada ininya nih, ada ramzamnya, apa namanya itu, rumusnya itu mubtada, al kalamu mubtada, iya. Khobarnya mana? Al-labdu. Nah, ini naat, nun tuh naat gitu Kak. Iya. Gitu. Nah, sekarang apa namanya tuh? Kalau misalnya ini kan bilangnya adapun kalam, iya kalam ialah lafaz yang disusun. Itu kan ngobrolnya orang pesantren. Dia terjemahkan. Beliau sama Ustadz Asep itu diterjemahkan bebas. Kalam ialah lafaz yang murokab berfaedah dengan wadho gitu. Pengarang menghendaki bahwa definisi kalam menurut ulama nahwu ialah seperti yang disebut pada. Ya kayak gini tuh kan orang Indonesia paham ya. Kalau gini kan al kalamu mubtada kayak gitu kan. Adapun kalam itu adalah gitu, iyalah lafzu kayak gitu kan Kak. Iya, barakallahu fikum.
Alhamdulillah. Iya, mohon doanya kakak. Saya kan levelnya masih di sini. Jadi kalau kalian itu datang ke sini menyemangatin aku, terima kasih banget. Aku tuh terlambat banget loh kak, di umur 50-an baru belajar lagi gitu. Kaget, enggak kaget. Iya, baru itu. Mungkin kalian nggak percaya gitu kalau saya tuh. Dulu saya pernah ngaji pertama kali dan tertarik dengan nahwu itu karena pelajarannya itu tentang tafsir. Tafsir Ibnu Katsir yang salah. Kemudian itu baca Qur'annya dilugoti. Alladzina orang-orang yang nggak pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Saya kan dari Majalengka ya. Makanya akunnya tuh Mimin Majalengka, itu Mimin orang Majalengka. Baik, bukan adminnya orang Majalengka, bukan. Iya, barakallahu fikum. Dan ketika sampai dilihat kok ngajinya seperti itu, aku langsung kok kayak gini yuk, menarik ya gitu. Nah, disitulah ternyata orang itu harus cerdas. Cerdas, saudara, cerdas. Ya, kenapa? Karena kita itu tahu nggak, pas waktu aku masukin roomnya ini, apa yang terjadi? Kakak jangan cerita yang ini dong, Al-Quran, kitab gundul aja. What? Kata saya. Karena saya tuh merasa kalau belajar itu mulainya dari Quran gitu. Iya, kalau kita pikir kan banyak, udah diterjemahkan, dan ini juga kita bisa. Sama, bahasa. Tapi kalau kita memahami Quran itu kewajiban bagi semua. Baik, lanjut ya. Ulaika apa kak? Ulaika. Iya. Iya, Masya Allah, terima kasih Kak Bali. Aneh. Mubtada, Masya Allah, barakallahu fikum. Sebentar ya, ulaika. Hudam fala khafun alaihim walahum yazan walladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabun nar. Bagi teman-teman yang penghafal Quran, belajar nahwu shorof seperti ini akan memudahkan gitu Kak. Memudahkan pembelajaran, dan memang intinya itu kan orang bukannya ininya ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ulaika. Jadi isim isar ini tuh kalau di kitab i'rabnya di pelan-pelan kak, dipetil-petil gitu loh, dipetil. Bentar. Ulai gini, jadi ulai sendiri, kak sendiri gitu kak. Isim isyarah mabni ala kasri fi mahalli raf'in mubtada sani. Ini mubtada gitu, mubtada. Baik, Masya Allah, mubtada. Kaknya dhamir muttasil sebagai apa? Kahito, ya. Ya, ini ulaika itu untuk hitop. Ashabu apa? Ashabu sebagai apa? Ulaika ini sebagai mubtada, ashabu ini kan isim. Baik, mabni isim isyarah dan dia punya tanda enggak mabni isim. Iya, betul. Khair. Masya Allah, barakallah fikum, jazakumullah asana saja. Khobar ashabu ini khobar. Oke. Khobar, kemudian apa nih kak? Iya, karena ini dopa maka dia sebagai mudhof. Iya. Anari apa kak? Ashabul khobar, betul. Anarinya dan sebagai mudhof. Ahsan. Anari apa kak? Mudhof ilaih, betul kak Iyong, betul, mudhof ilaih. Oke. Hum apa hum? Hum fiha khalidun. Ya domir. Domir mutasi yang berada di awal kalimat. Masya Allah, betul, mubtada. Berapa alaik? Fi apa fi? Huruf jer. Iya. Ha domir mutasil sebagai apa?
Iya Kang Muhtar, matur suwun sangat, sampun. Hum kembali ke apa? Oh, aladina. Fiha berarti jar majrur, domir mutasi sebagai majrur. Nah, holiduna apa holiduna? Holiduna apa Kak? Holiduna apa Kak? Holiduna. Khobar, berapa alaik? Khobar. Kita ulangi ya. Oke. Kita ulangi ya Kak ya. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada. Ashabun nari, ashabu sebagai khobarnya mubtada ini. Oke. Ulaika mubtada, ulaika isim isyarah sebagai mubtada, ashabu khobar yang dirofakan dengan domah ya. Wahwa mudhof karena idofah. Idofah. An-nari mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Karena apa? Isim mufrad gitu Kak. Hum ini domir muntasil yang berada di awal kalimat sebagai mubtada. Baik. Fiha, fi jer, huruf jer, ha domir muntasil sebagai majrur. Tanda rofanya waw nun iwad. Mana? Tanda rofanya waw nun iwad di mana Kak? Oh yang ini. Khaliduna khobar yang dirofakan dengan waw nun gitu. Oh iya bener. Dengan waw karena apa? Jamak muannas salim. Sebentar, aku ada sesuatu. Sebentar. Mana ya Kak? Oh iya di sini. Dituin sama anak-anak aku tuh. Katanya mama tuh ya kebanyakan ngaji lupa bisnis. Ya, mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Isim mufrad jamak. Nih. Saya pegangannya ini Kak. Dia itu posisinya jamak mudzakkar salim. Kalau muslimuna posisinya rofa, dia tuh tanda alamatnya itu tandanya adalah wawu. Iya. Kalau muslimina tandanya iya karena dia itu posisinya mansub. Kalau majzum dia itu ya gitu. Oke. Ya ini pakainya ada di halaman 13 kitab biasa. Saya belajar ini online Kak. Online ya. Iya segitunya saya belajar karena saya kepengen dulu tuh saya belajarnya pas COVID. Iya, COVID. Terus waktu itu pas belajar i'rab atau apanya? Ya, Ustadz Aceng Zakarianya meninggal. Buku Al-Muyasar. Al-Muyasar itu kitabnya orang Nahwu pemula. Iya. Halamannya, Bu. Maksudnya gimana? Oh, halamannya apa? Oh, Al-Muyasar. Aduh, halaman berapa sih? Kalimatnya isim fa'il. Maksudnya gimana? Oh, sampul. Nih, Al-Muyasar fi'il bin nahwi. Fi ilmin nahwi, taklifnya Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Karhi. Iya. Tahu kan ini kan? Tahu kan? Beliaunya itu yang pemimpin. Kok pemimpin sih? Pendiri pesantren Persis di Garut. Terima kasih, barakallahu fiik. Udah ya Kak ya? Berarti ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita terjemahkan. Ulaika itulah mereka apa? Penghuni. Kalau saya diajarin sama anak pesantren itu, adapun mubtada kan? Adapun itu mereka adapun
mereka, adapun mereka itu adapun mereka itu adalah gitu Kak. Adalah nanti dibuat itu adalah penghuni neraka. Mereka, adapun mereka itu mereka di dalamnya itu gitu Kak. Di dalamnya itu khaliduna adalah kekal, adalah mereka kekal. Gitu. Utawi mengkono, monggo saya pakai bahasa Indonesia saja karena saya bukan orang Jawa. Dulu waktu belajar sama Mbah Yai itu juga menerjemahkan itu selama 2 bulan ya Kak ya. Mbah Yai bilang gini, pakai bahasa Indonesia sekalipun bahasa Indonesia itu miskin. Ya. Iya. Isim sifat boleh dijadikan jamak, isim sifat. Oh gitu. Iya Kak. Tiap kalian gak ada yang nge-share ya? Ntar aku share dulu. Saya repost. Sebenarnya saya punya ini. Wah, ntar ya. Ini dok. Ya kebetulan Ustadz kami hari ini, Ustadz Sugiono itu tidak live gitu. Ustadz Sugi ada acara gitu loh. Makanya ajak teman-teman ke sini. Ya. Silakan dibagi, di-share ke yang lain Kak. Baik, terima kasih. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan faedah. Waladina dan adapun orang-orang yang kafaru mereka itu kafir, wakadabu dan mereka itu mendustakan bi ayatina pada ayat-ayat kami, ulaika itulah mereka ashabun nar adalah penghuni neraka. Adapun mereka itu fiha di dalamnya neraka khaliduna mereka itu kekal. Ya beli kitabnya tapi kalau nggak ada. Terus kamu belajar sama siapa Kak? Ya itu dia. Saya tuh banyak kitabnya itu pas waktu dapat uang itu dari suami jajan kitab Kak. Terus habis itu nggak bisa dibaca. Terus akhirnya aku bilang, wah udah kalau beli kitab tuh yang penting aja. Tapi saya yakini kalau harga kitab makin lama makin mahal. Itu Kak Aceng ya? Ustadz Aceng sendiri tuh bilang. Nggak bisa. Iya nggak bisa harus pakai di tuh kita belajar. Ini udah 1 jam belum ya Kak? Sebentar ya saya lihat ini aja. Oke. Terima kasih yang sudah ngambil di tempat saya. Ada lebih murah kok Kak kalau pas di live itu. Barakallahu fikum, semoga manfaat kitabnya ya. Nanti mushaf yang saya pakai ini tiap hari ya. Tiap hari saya pakai yang ini, mushaf Irob ini. Tiap hari saya pakai. Oh gitu. Terima kasih. Sekedar menambah syarat jamal itu 1 nama laki-laki, 2 sifat dari isim zakar. Iya, terima kasih. Oh ya, kalau saya ditanya berapa lama? Lama Kak, saya lama banget. Cuman jadi ternyata yang paling bisa jadi kalian belum bisa belajar bahasa Arab itu karena kalian salah metode yang diambil gitu Kak. Udah salah ini lagi terus nggak sabar. Karena ada nih metode ini mengandalkan metode ini. Kalau saya pas kemarin lihat di metode alien, oh gini. Karena memang khusus orang awam gitu Kak. Caranya begitu. Ya bener gak sabarnya itu karena makanya pas waktu belajar itu kakak berdoanya gini, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan gitu. Kalau kitab apa harus hafal ya?
Alfia itu kalau kakak di posisinya butuh dan itu kuat, ya itu di ini, di apa namanya tuh, di apa namanya tuh, dipakai dan dipakai dan dihafalkan. Kayak temen-temen aku, saya punya guru saya kan banyak ya kak. Itu kalau kalau dia tuh matanya, masya Allah ya banget ya. Tapi untuk saya posisinya masih level ini kak gitu, dan saya tidak malu mengatakan saya adalah pemula gitu. Gitu. Nggak pengaruh umur, enggak. Kakak saya umurnya 57 tahun. Iya. Belajarnya baru kemarin pas Covid. Ayo coba. Nggak kayak gitu kali. Dan saya ibu rumah tangga. Terus tergantung, bukan masa tuanya, jangan salahin ulama-ulama itu. Sepengetahuan saya dulu itu beliaunya itu adalah orang-orang ini loh, beliau itu bukan dari kalangan agamis, kemudian mulai belajar agama di usia yang sudah sepuh, 70, 80, 60, tapi hanya dia bisa buat kitab itu gimana ceritanya coba. Iya, jadi jangan bilang pengaruh umur juga, enggak. Enggak, iya. Saya kemarin itu pas waktu pengalaman di apa pelatihan Al-Ilan itu, yang datang itu yang paling muda itu ya anak saya. Iya, umur 20-an, selebihnya umur 50, 60. Iya, gitu, Kak. Jadi paksain. Heeh. Ya, Kak ya, gitu. Baik, dah kita selesai. Kita selesai di ayat 39, kemudian oke. Jadi kita pahami ya. Kita kemarin belajar di huruf atop. Entah mana ya. Kak, oh gitu ya, Kak. Kakak pokoknya belajar aja. Satu, belajar aja. Yang kedua, ketika kita melihat ada, kita paham itu bonus dari Allah. Iya. Satu, ketika kita belajar tuh doanya gini, ya Allah, niat aku untuk apa ya? Untuk memahami Al-Qur'an. Di sini tidak ada cerita muhadasah, Kak. Iya. Untuk memahami Al-Qur'an. Terus kemudian makanya ini juga itu kan cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an. Ustaz Sugiono pas waktu ngadain pelatihan seperti itu. Kemudian Ustaz Sugi bilang kalau misalnya kita belajar mulainya dari, padahal beliaunya itu ya kalau ngaji ini ya ngaji Batu Robani, Nasohil Ibad. Oh ya, kemarin tuh Kak siapa ya? Itu minta aku untuk mengi'rab yang kitab gundul. Kayaknya aku kok i'rabnya itu sesuatu yang sudah sekali gitu kan. Iya. Ya itu kan istiqomah dan mau untuk belajar. Nah itu ini Bunya ini yang katanya belajarnya itu cuman beberapa bulan di pondok, ketika ditanya itu 70 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Iya, kita udah sampai pembahasan Inna ya. Pas waktu pelatihan itu memang sangat berkesan sekali bagi saya, karena itu cuma 2 hari dan itu satu harinya 8 jam, 16 jam selesai gitu. Kenapa digencar seperti itu sama Ustadz? Karena memang ini menurut orang-orang yang sudah levelnya mereka keluar dari pondok, aduh kecil ini banget, kecil sekali gitu. Nah, makanya ketika dibelajarkan sama kita, pas kayak gini tuh masih bisa ya. Tapi giliran udah sampai ini nih Kak nih, sama lam taklil, anmas daria kayak gitu udah puyeng. Tapi beliau bilang gini tuh, kayak ini huruf syarat, terus kemudian Quran Masdariyah, kemudian lam taklil. Sesudah lam taklil apa? Sesudah lam taklil itu baru nanti apa namanya? Mazul. Udah selesai, Kak. Beliau bilang bahwa ketika kita sudah sampai tahap mazul bentuk pasif, itu sudah cukup kita itu menguraikan pokok kalimat gitu. Makanya ketika pas pelatihan itu memang is okay gitu. Tapi ketika pas pelatihan kedua, ketiga ini udah tuing. Saya bilang sama saya, aku belajarnya itu belum maksimal untuk jilid 2. Gimana ya? Udah Bun, pelan-pelan aja katanya gitu. Ya itu. Masya Allah. Masih ya, kalian semangat juga biar aku
ada temennya. Kalau ada yang bilang umur, saya udah umurnya udah mendekati umur orang yang sudah bye-bye gitu loh. Iya. Terus kalau yang keduanya katanya kecerdasan, saya juga nggak begitu cerdas gitu. Paling apa ya? Ya itu katanya Bunya itu istiqomah. Istiqomah aja. Terus pas waktu belajar doa sama Allah, mudahkan, mudahkan. Karena kalaupun misalnya nggak bisa-bisa atau apa, itu jangan mengeluhkan baliknya. Kita syukur kita ketemu sama apa namanya itu, sama Al-Quran. Terus kita ketemu sama, oh saya tuh harus bisa menerjemahkan karena saya orang asing gitu. Daripada diterjemahkan orang lain, mending diterjemahkan sendiri gitu. Caranya gimana? Kan harus punya ilmu alat. Terus gimana dong? Belajar sama siapa? Sama ustadz dan ustadzah di sekitar kita gitu kan. Iya. Iya, harus dong gitu Kak. Iya, karena bagian dari apa, dari dakwah saya, karena saya ibu rumah tangga. Saya nggak punya jamaah. Kalau mau jamaah lah kalau quwata illa billah. Kemarin itu Ustaz Sugi tuh bilang gini, Teteh, itu ada yang mau ini buku ke saya, pesen buku. Terus kayaknya jamaah Teteh jamaah. Aku sampai blank sebleng-blengnya gitu. Ada Ustaz Sugi bilang, jamaah Teteh jamaah. Aku punya jamaah apa? Karena kan aku juga punya ini loh, punya kelas terjemah gitu barengan sama ibu-ibu yang di pokoknya veteran semua gitu. Itu Ustaz Yasinnya bilang gini, kalau bisa kalian itu ibu-ibu itu ini punya murid gitu di luar. Saya akan cari murid kan. Tahu nggak Kak dapatnya? Bukannya murid tapi suhu. Dan sekarang belum selesai juga, ya Allah, sampai bilang, Bu ayo Bu ngaji Bu, saya punya hutang gitu. Kenapa coba gitu? Dia itu ya apa namanya tuh, dia punya pondok pesantren tahfiz gitu loh. Saya nggak tahu, wallahi azim saya nggak paham punya pesantren, tapi katanya melihat metode yang saya sampaikan itu menarik, terus kepengen tahu gimana. Ngejar terus aku, tapi karena sini mungkin pondoknya makin ini, terus belum mulai lagi, terus aku bilang, Bu ayo dong Bu ngaji, saya punya hutang gitu Kak caranya. Jadi orang kalau kita punya ilmu ya Kak Billy ya, kalau yang punya ilmu tuh, orang soleh itu belajar ilmu gimana Kak? Mendengar, ya kan? Pertama mendengar, yang kedua menulis apa yang kita dengar, kemudian yang keempat mengungkapkan kembali atau murojaah. Ya, murojaahnya apa? Diungkapkan sama orang gitu, sama orang lain, ungkapkan sama orang lain gitu. Iya. I'rab itu mengetahui kedudukan dalam kalimat. Iya. Kak Felix, apa kabar? Barakallahu fikum. Baik. Jadi gini ya Kak ya. Level saya itu adalah level pemula. Jadi ketika ada Al-Quran itu, saya harus bisa menerjemahkan, mengetahui kedudukannya. Kalau udah mengetahui kedudukannya, nanti ketika menerjemahkan tuh pas gitu loh. Saya sering mendapati kelas terjemah, atau saya mendapati di Quran terjemah itu salah mengartikannya gitu Kak. Itu di Al-Qurannya, di terjemahannya gitu. Boleh belajar, iya silakan, kan saya tiap hari Kak. Tiap hari belajar di Al-Quran, i'rab, mushaf i'rab itu. Kemudian yang keduanya, kalau misalnya apa ya, kita kalau belajar sama orang lain tuh, Ustadz A bilang gini, Ustadz B bilang gini, Ustadz C bilang gini, kok berbeda, maka kita harus riset sendiri. Caranya meriset pakai apa? Baca sendiri, menerjemahkan sendiri. Kalau bisa biar nggak salah, mas belajar ilmu alatnya gimana caranya biar paham, harus ke ustadz, jangan main beli buku sendiri baca sendiri gitu, nggak bisa, tetap talaki itu number wahid. Nomor pertama itu ya, nggak ada yang lain. Baik, kita ulangi ya biar mendapatkan faedah. Begini Kak Felix, kalau kita belajar, pertama, kita itu lihat posisinya, kedudukan i'rabnya. Kemudian yang kedua, nanti terjemahkan gitu. Habis itu gimana? Terserah gitu. Nanti kakak akan belajar tentang tafsirnya bagaimana. Kalau misalnya kita belajar Qurannya fix, bagus, itu penterjemahannya bagus, kita tidak akan terseok-seok dalam kehidupan gitu Kak. Baik.
Kalau live-nya itu jam 6 Kak Billy. Iya, jam 6 pagi sampai jam 7-an, 1 jam aja. Iya. Iya. Jadi nggak terlalu lama. Terus kalau sore itu biasanya saya cuman ke sore itu ke pontang-panting gitu. Terus saya bilang hidup itu dibuat nyaman. Padahal alasannya lagi malas. Semalam itu aku pusing kenapa ya? Karena kayaknya kurang minum ya. Iya. Ingetin ya Kak, kalau kita berpuasa itu yang paling banyak diingetin adalah minum. Ya setiap hari kalau posisi saya kondisinya enakan. Baik. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai lagi faedahnya. Wa ini huruf atop. Alladzina ini maktub dengan Masya Allah. Alladzina ini si mausul sebagai mubtada. Berarti dia kalau atop maktub. Maktubnya alih kemana? Tadi diajari sama Kakak Abdul Qadir ya. Bihasabi maqoblaha. Alladzina. Kalau ininya bisa berupa atop itu nggak usah diteliti. Pokoknya wa-nya ini adalah bihasabi maqoblah. Jadi ngikutin sebelumnya itu kalau misalnya oh ini masuk atop berarti atop. Oh ini masuk istinaf ya istinaf gitu. Ribet amat Kak? Enggak, nanti lama-lama bisa gitu. Alladzina isi mausul sebagai mubtada. Karena ini adalah isi mausul, maka kita punya pekerjaan nih, cari silah mausulnya dan cari aidnya. Kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Kafaru ini sebagai silah mausul dari aladina. Aywa, aidnya mana? Aidnya yang ada di kafaru ini. Nah, hum ini kalau dibalikan ke aladina sesuai apa tidak? Ternyata sesuai karena hum untuk laki-laki jamak, aladina untuk laki-laki jamak gitu Kak. Berarti hum adalah aid dari aladina. Selesai, baik selesai. Karena aladina ini adalah mubtada, maka khobarnya adalah kafaru dan seterusnya. Ya namanya khobar gitu Kak. Jadi ini bertumpuk nih berapa macam deh? 1, 2, ya berlipat ya. Alidnya wawu. Nah ini kakak, ini namanya metode al-i'lan. Atop itu apa-apa, maaf tolong jelaskan istilahnya. Baik, kakak Felix itu kalau belajar sama saya itu ada kaidahnya yaitu nahwu pemula. Nahwu pemula memakai cara metode al-i'lan. Ketika kita wawu atopnya apa aja itu, cuman 3. Karena apa, kita pemula. Disodorin 3 dulu kata Ustadz Suki. Iya, kalau kebanyakan mulek nanti orangnya mau lihat apa istilahnya terlalu banyak gitu loh Kak. Iya, baik lanjut ya. Apa tadi? Khobar fi'liyah, betul, ini namanya khobar fi'liyah kafaru Kak ya. Ini metode al-i'lan kenapa memakai langsung dimunculkan domirnya hum dengan fa'ilnya hum, karena kalau misalnya wawu aja kakak nanti nggak bisa bedain dia itu untuk antum untuk hum gitu loh, karena belakangnya pasti wawu gitu Kak. Ya, nah ini makanya metode al-i'lan bedanya gitu, harus munculkan dulu ya. Baik, lanjut ya. Wa huruf atop kadabu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ingat, lihat saya kalau ngi'robin. Ini kadang-kadang tidak sesuai dengan kitab i'rob ya Kak. Iya, cuman dengan begitu kayak merasa saya nyaman gitu. Nanti kalau kadabu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, maka aku menerjemahkan mereka telah mendustakan, langsung fa'ilnya. Kalau wawu apa ya gitu. Paham ya Kak ya? Metode boleh aja berbeda gitu Kak, tapi mengartikannya harus sama. Kadabu maktub dengan maktub alihnya kafaru. Kenapa? Fi'il fa'il harus dengan fi'il fa'il, kalimat harus dengan kalimat, isim atau kata harus dengan kata gitu Kak. Iya. Atop. Nah ini waktu dulu saya pas latihan itu dikasih metode al-i'lan itu cuman ini Kak, wa fa summa, wa fa summa. Ya, wow itu domir jamak. Tapi dalam metode al-i'lan harus dimunculkan Kak. Iya. Ini maktub. Kalau udah ada ketemu huruf atop depannya namanya maktub. Terus maktub alihnya mana? Maktub alihnya ke belakang. Trek gitu. Belakang depan itu harus kita bahasain. Kita udah siang Kakak. Saya harus menjaga hati yang perlu dijaga. Jadi saya
harus selesai gitu. Yusabbihu ra'du bihamdihi. Wah, ini wa tuh huruf atop. Wal malaikatu. Ini dari Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 13. Karena ini bentuknya adalah kata, maka harus dengan kata. Ini posisinya rofa, maka dia harus cari yang rofa di belakangnya ini gitu kan. Min hifatihi. Wah, yursilunya maktubnya ini adalah bentuk fiil fa'il, maka kita cari belakang ada kan. Nah, yusabbihu. Kemarin saya nanya. Huruf atop ada. Nah, itu dia Kak Billy. Kalau Kak Billy sudah advance, sudah mahir, itu boleh kasih banyak-banyak. Tapi kalau huruf atop waktu kita pemula, jangan itu dikasih banyak-banyak, sedikit aja dulu yang paling banyak dipakai di dalam Al-Qur'an gitu loh, Kak. Baik. Ya, berarti yusabbihu-nya itu. Ya. Kakak udah advance tuh, belajar tuh, udah mahir tuh. Coba dong buat room gitu. Buat kami-kami yang di umat ini kurang dalam belajar nahwu sorobnya gitu, Kak. Kalau saya masih di tahap belajar bareng sama teman-teman yang pemula gitu, Kak. Baik. Min hifatihi wa yursilu. Nah, yursilu ini kan fi'il madi. Fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari lihat depannya ini posisinya dia sebagai fi'il fa'il kan? Oke. Maktub alihnya kemana? Ke yang di belakangnya gitu. Iya, wow, fasuma itu banyak terpakai, makanya dipilihnya 3 itu aja. Kita sekarang enggak, Kak. Ini enggak. Kok bisa naibul fa'il? Ini fa'il loh. Ayo. Sabbaha yusabbihu tasbihan tasbihatan tasbahan tisbahan musabbahan fahuwa musabbihun sabih musabbahun musabbahun. Ini sabbaha, Kak. Ikut wajannya fa'ala yufa'ilu taf'ilatan gitu, Kak. Rodu maka bukan naibul fa'il, tapi rodu ini adalah fa'il. Maka ketika menerjemahkan, ingat, salah melupakan, salah menerapkan akan salah artinya. Kalau ini naibul fa'il berarti yusabihu, ditasbihkan siapa? Ar-ra'du gitu. Kalau ini kan ra'du gitu kan. Guru bertasbih bihamdihi dengan memujinya Allah. Dengan memujinya, nya baliknya ke Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat, min hifatihi, dan malaikat pun juga bersama bertasbih min hifatihi, dari ketakutannya, hifatihi dari ketakutannya. Kakak, ini wajannya. Iya, makanya ahli pondok tapi kalau keluar tidak biasa menerapkan jadi lupa. Iya, terapkan ya Kak ya, terus ajarin kami dengan baik. Kakak Billy, ini fiilnya sabbaha. Kalau fiil mudhari'nya yusabbihu. Bentar ya. Tadi tuh saya cari, kok hilang? Bentar, mudah-mudahan masih ada. Kalau lagi dibutuhkan itu lihat tasrifannya. Iya.
Mabni fiil dan fa'il itu apa, Bu? Fiil itu kata kerja, fa'ilnya itu orang yang melakukan. Sebentar, saya sebentar lagi merenung. Di mana saya simpen tasrifnya? Itu ada tasrif, Kak? Iya. Itu tasrif yang majid 1. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Yusabbihu mabni ma mabni ma'lum, masya Allah. Iya gitu, Kak. Jadi ketika itu saya mengajak teman-teman untuk belajarnya langsung ke Quran. Biar apa? Biar kita itu tahu Allah ngajarin nahwu sorobnya langsung kan via Quran gitu, Kak. Kalau ada salah atau apa itu kita akan bahas nama itu bersama. Itu kan ada perbedaan kan, memang di dalam ilmu nahwu juga kan ada madhabnya gitu kan. Yang mana? Yang ini? Yang mana? Wah ya tuh, Insya Allah kakak buat room sendiri kakak. Ya ini namanya di pemula. Di soal makanya iya ya kan fi'il mudhari majid 1, betul kan Kak? Ya baik, maaf ya. Nah hari ini saya mau berangkat cepat. Terima kasih semuanya, karena sekarang ada kelas terjemah di Cirebon jam 8. Saya itu berangkat dari sini, dari Majalengka ke Cirebon itu sekitar 1 jam gitu, Kak. Iya. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Kak Siti Jaro. Ya, sada ilmunya semua kembali. Amin, Allahumma amin. Iya, Kakak doain aku apa namanya tuh? Umurnya berkah gitu. Ya, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Iya, jangan-jangan yang di sini itu banyak kan selevel sama aku ya, umurnya 50-an ya. Iya, itu tadi yang komen-komen tuh berarti anak-anak aku. Barakallahu fikum, jazakumullah hasanah jazak Kak Felix. Iya, terima kasih. Apu tuh apa? Terima kasih. Masya Allah, barakallah. Ya Allah yubarik fi semuanya. Jazakumullah hasanah jazak. Ya. Saya undur diri ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya usianya 57, udah mau 60. Udah selesai dari jam 6 loh, Kak. Ngecepret terus nah. Lagi puasa nih. Iya. Iya, besok lagi kita ketemu di ayat 40 ya. Kalian lihat-lihat dulu i'rabnya, terus nanti kita diskusikan di sini. Baik. Terima kasih. Saya ngajaknya yang pemula loh. Kalau yang udah mahir pun nanti belajarnya di ini. Ya, di belajarnya di kitab i'rab. Kenapa sih harus i'rab terus? Bukan karena memang saya levelnya masih di situ, Kak. Kan belajar yang lain kan ya. Aku udah salam ya. Iya, aku udah salam ya. Nih apa? Bapak saya umur 5. Oh iya, makanya anakku. Kak, kamu umurnya berapa, Dek? Kamu umurnya berapa? Iya. Anakku yang terbesar umurnya 30, udah punya anak 1. 17, wih, 17 mah siapa ya? Ponakanku. Makasih ya semuanya, saya tutup. Barakallahu fikum, jazakumullah hasanah jazak. Saya tutup ya, Kak.